Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, ataupun selamat malam pada teman-teman semuanya. Pada hari ini kita lanjutkan pada mata kuliah Teknik Pengolahan Data Pertanahan, yang di sini kita melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, di mana teman-teman sudah pernah membuat database dengan menggunakan software PostgreSQL, kemudian PG Admin, tetapi teman-teman kemarin hanya sebatas pada pemrosesan data tabulasinya. Nah, di sini kita akan melakukan proses selanjutnya, yaitu dari data-data tabulasi tersebut akan kita tambahkan data spasialnya. Jadi pada data kita, database kita bukan hanya berisi dari data tabulasi, tetapi nanti juga berisi data spasial juga. Jadi ketika nanti teman-teman membuka database tersebut, kemudian teman-teman bisa konekkan dengan menggunakan Quantum GIS, nah di situ nanti teman-teman bisa melihat data-data pertanahan teman-teman. Jadi bukan hanya bisa dilihat di software PG Admin ataupun PostgreSQL, tetapi teman-teman nanti juga bisa melihat di Quantum GIS untuk viewingnya. Oke, kemudian apa saja sih yang teman-teman nanti perlu siapkan? Jadi teman-teman yang perlu disiapkan yang pertama nanti untuk softwarenya, jadi teman-teman harus sudah menginstal PG Admin, kemudian PostgreSQL, kemudian PostGIS. Nah ini yang paling penting adalah PostGIS ini karena error dari teman-teman kebanyakan adalah pada proses instalasi PostGIS-nya itu belum selesai. Nah, inilah yang menyebabkan ketika teman-teman melakukan proses input data di PostGIS-nya itu gagal. Oke, selanjutnya teman-teman harus punya Quantum GIS. Nah, Quantum GIS ini fungsinya adalah teman-teman untuk menyiapkan data spasialnya. Kemudian Excel. Jadi Excel ini nanti teman-teman menyiapkan desain untuk kolom-kolom pada tabel teman-teman. Oke, kita langsung lanjut saja pada pemrosesannya. Jadi yang pertama, silahkan teman-teman buka PG Admin teman-teman. Ya. Jadi nanti sudah masuk PostgreSQL, kemudian apabila teman-teman sudah punya database-nya, teman-teman nanti sudah bisa ada di sini. Tetapi kalau teman-teman belum ada database-nya, kalau mau buat lagi, langkahnya mudah. Teman-teman nanti klik kanan saja, kemudian klik create, kemudian database, kemudian silahkan isikan nama database teman-teman. Contohnya ini pengolahan data pertanahan. Oke, kemudian kita save. Jadi nanti gini sudah ada. Selanjutnya, setelah kita memiliki data ini, memiliki database yang baru yaitu pengolahan data pertanahan, langkah selanjutnya yaitu teman-teman mengaktifkan terlebih dahulu extensionnya. Extension apa yang dimaksud di sini? Yaitu extension PostGIS. Jadi caranya, jadi nanti teman-teman masuk ke extension. Nah, kalau standarnya defaultnya itu ada satu, hanya PLP GSQL. Nah, selanjutnya teman-teman tambahkan create extension, kemudian teman-teman pilih ketikan PostGIS. Nah, pastikan pilih yang PostGIS ini. Nah, setelah itu, kemudian teman-teman save. Jadi dipastikan extension PostGIS ini sudah ada. Save. Nah, di sini harusnya sudah ada. Kemudian setelah kita pastikan ada, nanti ada dua extension yang di sini PostGIS. Kemudian kita lanjutkan adalah membuat tabelnya. Jadi tabel di sini bagaimana cara membuatnya seperti di minggu kemarin. Kalau teman-teman itu sudah
prosesnya teman-teman dari data Excel, kemudian teman-teman tinggal upload saja ke PG adminnya. Tapi di sini kita menggunakan metode yang lain, yaitu awalnya, jadi kita punya data terlebih dahulu. Nah, kita punya datanya, jadi saya sudah menyiapkan. Oke, data pertanahan kita. Oke, nah, sudah ada. Jadi ini adalah saya memiliki jalan berbentuk line. Kemudian saya juga memiliki bangunan. Oke, ada jalan, kemudian bangunan. Dan ini adalah dari data-data ini akan kita masukkan ke database kita. Caranya kita masuk ke sini dulu. Ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Kita bisa inputkan manual. Jadi manual di sini adalah teman-teman dari data tabulasi, kemudian kita gabungkan dengan data spasialnya. Ada cara kedua, teman-teman sudah memiliki data spasial, kemudian teman-teman tinggal upload saja ke database teman-teman. Nah, kita coba yang pertama dahulu. Jadi, kalau yang pertama kita masuk nanti ke skema, teman-teman pilih public, teman-teman tabel, kemudian kita pilih klik kanan, kita pilih create tabel. Nah, di sini kita beri nama tabelnya dulu. Kita mau membuat tabelnya itu adalah data bidang. Ya, ya oke. Kemudian untuk kolomnya kita tambahkan. Ya, yang pertama adalah ID. Itu NIB. Ini nomor induk bidang atau nomor identitas bidangnya. Kita beri serial aja. Nah, oke, dia tidak boleh kosong. Kemudian primary key-nya dia sebagai primary key. Kemudian yang kedua adalah nama. Nama pemilik, ya. Kemudian ini adalah varchar atau karakter variant. Oke. Kemudian selanjutnya adalah status. Kita bisa maksimal 50. 50. Nah, not null ini, kalau kita tidak mencentang not null ini, menandakan bahwa data kita nanti boleh tidak diisi. Tetapi ketika kita not null ini kita klik yes, maka data yang teman-teman buat nanti harus sudah diisikan. Oke, itu perbedaannya. Nah, kemudian nama ini nama pemilik status hak. Oke, ketika sudah teman-teman bisa save. Oke, jadi di sini secara otomatis sudah ada data bidang. Oke, bisa kita lihat teman-teman bisa menggunakan, kita klik tabelnya, kemudian kita klik kanan, kita view edit data, kita arrows. Nah, oke, nanti akan muncul di sini. Nah, ada kita bisa menggunakan metode yang kedua. Kita pilih klik kanan, kemudian kita pilih yang query tool. Nah, kemudian kita pilih yaitu select, tanda bintang, from, kemudian tabel apa yang akan teman-teman lihat. Contohnya adalah data bidang, titik koma, kemudian F5. Nah, nanti secara otomatis akan muncul data teman-teman. Nah, kalau kemarin teman-teman sudah mengisikan melalui data Excel, kemudian suatu saat ternyata teman-teman hanya pengen menambah
satu data. Kalau pengen menambah satu data atau dua data dari data-data sebelumnya, itu teman-teman bisa lakukan tanpa harus memasukkan menggunakan Excel. Jadi teman-teman bisa memasukkan datanya langsung dari query-nya. Jadi teman-teman nanti bisa masukkan secara manual. Jadi contohnya di sini kita insert into. Nah, into apa tabelnya? Jadi tabel teman-teman adalah data bidang. Nah, kurung buka. Nah, yang di sini yang dimasukkan apa saja? Ini koma, nama pemilik, koma, kemudian status hak. Oke. Kemudian enter, values-nya ya NIP-nya contohnya 1001, nama pemiliknya jangan lupa diawali dengan tanda petik, namanya contohnya Suyatno, kemudian koma, status haknya, hak milik katakanlah. Oke, kemudian di akhirnya ini kita beri titik koma. Nah, kemudian tinggal kita enter saja. Oke, di sini ada error. Kemudian kita lihat errornya di mana. Jadi ketika teman-teman nanti ada error, teman-teman jangan panik. Kita lihat dulu, oh ternyata di NIP ini ada errornya. Nah, errornya itu seperti apa? Jadi di sini kita baca kolom NIP of relation data bidang does not exist. Insert data bidang. Oke, berarti di data bidang ini NIP, kolom NIP itu tidak ada. Coba kita cek. Kita klik kanan, kemudian kita pilih properties. Nah, biasanya oke, di sini integer. Kita ganti serial dulu. Oke, biasanya ini kita ganti dengan huruf kecil. Oke. Oke. Nah, jadi kesalahannya tadi adalah di kolom kita. Jadi kolom kita gantikan ke huruf kecil semua. Nah, kemudian bagaimana kita melihatnya? Oke. Sama, tinggal kita hapus saja. Kemudian kita ketikkan select from data bidang. Oke, di sini sudah langsung terupdate. Nah, kemudian kita mau nambah data lagi, sama. Kemudian kita menambahkan 5 data, contohnya kita 5 data langsung, sama insert into data bidang. Oke. Ini pemilik, terus oke, kemudian values-nya oke, 002 Andri, jangan lupa titik ya, Andri, kemudian
pendek. Oke. Nah, kita tambahkan lagi insert into data dan ini dan oke, kita copykan saja. Oke, bang pakai ya, kopikan juga, sorry, kita kopikan di bawahnya, paste. Nah, namanya adalah di guna bangunan. Oke, coba kita update. Oke, sudah. Coba kita lihat setelah select from data bidang. Oke. Ada oke. Selanjutnya, nah, lanjutkan. Set itu dan pendik terus terus dua di oke dan nah di sini ada error yaitu apa namanya, ada 2 kali pengulangan. Jadi di data ketiga ini primary-nya key-nya sama, maka
di situ tidak bisa. Nah, di sini bisa kita lihat ini dengan 1002 already exist, maka kita ganti dulu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat select from data bidang. Oke. Kita bisa lihat di sini sudah update. Nah, ini tabel ini adalah tabel yang teman-teman kerjakan di minggu yang lalu. Jadi data-data pertanahan itu prosesnya adalah seperti ini. Jadi pembuatan proses tabelnya bisa dilakukan database-nya salah satunya menggunakan metode atau database berjenis RDBMS atau Relational Database Management. Ini salah satu contohnya. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman mengintegrasikan data bidang yang berbentuk spasial, poligon, untuk masuk ke data ini. Nah, di situ adalah PR-nya. Jadi, langkah selanjutnya adalah teman-teman memasukkan data poligon ini. Jadi, teman-teman nanti harus tahu dulu data teman-teman, kemudian data ini nanti teman-teman masukkan ke sini. Oke. Jadi tadi prosesnya itu sudah di sini. Pengisian database yang kedua adalah mengisikan data spasialnya. Oke, caranya, langkah pertama, teman-teman adalah menambahkan satu kolom dulu, yaitu kolom yang tipenya adalah geometri. Nah, caranya, kalau teman-teman lupa membuat ini, teman-teman bisa googling. Nah, teman-teman bisa ketikkan alter table. Geometri kolom. Jadi nanti ini salah satu contohnya. Rumus awalnya adalah ini. Jadi alter table, add column, geom, bla bla bla. Ini sesuai dengan tabel teman-teman. Jadi bisa kita kopikan. Nah, di sini kita kopikan, kita copy ke sini. Oke. Nah, tabelnya apa? Tabelnya adalah data bidang. Data bidang. Nah, jangan salah, nanti alter tabel, data bidang, add kolom. Jadi kolom apa yang nanti namanya? Jadi kolomnya ini, nah kolomnya kita nama adalah bidang geom. Jadi bidang underscore geom. Bentuknya adalah tipenya nanti adalah geometri. Nah, poin di sini nanti kita ganti dengan, karena datanya poligon, maka kita ganti dengan poligon. Oke, kemudian ini adalah SRID-nya atau sistem referensinya. Kalau 4326 ini adalah sistem referensi geografis, jadi WGS 84. Nah, itu nanti sesuai dengan dari data teman-teman. Nah, contohnya kalau ini pada kasus ini saya menggunakan EPSG-nya atau referensinya adalah 3857. Nah, tinggal kita ganti saja 3857. Oke, kemudian kita blok, kemudian kita enter. Ya, query return successfully in 127 millisecond. Oke. Setelah itu untuk melihatnya, nah, kita pilih select tanda bidang from data bidang. Oke. Oke. Nah, di sini secara otomatis sudah ada bentuknya. Jadi karena ini tadi adalah berbentuk poligon, maka nanti teman-teman data yang dimasukkan adalah berbentuk poligon. Caranya sebagai satu contoh, jadi
teman-teman kalau sudah punya data poligonnya tinggal teman-teman klik, kemudian teman-teman WKT ini. Di sini teman-teman dapatkan, teman-teman bisa copy. Oke. Kemudian bagaimana cara menuliskan perintahnya. Jadi kan di sini sudah kita punya, kemudian kita hanya pengen mengupdate ini saja di bidang geometrinya. Nah, kalau mengupdate ya, jadi perintahnya itu kalau di sini bahasanya juga tidak terlalu susah. Jadi kita tinggal update. Update apa yang mau diupdate? Yaitu update tabelnya. Jadi tabel apa? Tabel data bidang. Oke. Kemudian mau mengupdate apa? Set. Ya, kita hanya mengupdate bidang. Jadi kita mengupdate hanya kolom bidang geom sama dengan kalau mau menuliskan untuk geometri itu ada metodenya tersendiri. Jadi nanti kita ganti, kita cari di st geom ya, from text. Oke. Kita ganti yang polygon saja. Oke. Oke. Kita kopikan saja ini. Oke, tapi bagian ininya koordinatnya kita kosongkan. Ya. Oke. Sip. Nah, kemudian kita ganti dengan ini. Oke, copy. Oke. Dan oke, kemudian kalau ini kita masih bingung yang mau diupdate yang di mana, kita tambahkan fungsi where. Di mana nama pemiliknya sama dengan Suyatno. Oke. Kemudian kita blok dan kita enter. Oke. Dan ini berhasil. Nah, kemudian tinggal kita lihat caranya sama, tinggal kita pilih select bintang from data bidang. Oke. Kemudian tinggal kita enter. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita juga bisa melihat langsung. Nah, ini data bidangnya. Oke. Selain kita menggunakan ini, kemudian kita coba update yang lain. Ya. Contohnya yang ini, Pak Amir, kemudian Pak Budi. Jadi kita tambahkan fungsinya apa tadi? Update. Update apa? Ya, tabel data bidang. Oke. Set bidang geom sama dengan apa? Nah, kita copy. Jadi kalau teman-teman lupa nanti teman-teman bisa cari saja. Nah, kopikan, tinggal kita masukkan di sini. Nah, tinggal ininya kita hapus dulu untuk isinya. Oke, ya. Kemudian kita cari. Nah, nantinya ini. Nah, tinggal kita kopikan.
Oke. Where ini adalah punya Pak Amir. Nama pemilik sama dengan Amir. Oke. Tinggal kita kopikan saja. Ya, dan kita punyanya Pak Budi. Ya. Kita hapus dulu datanya. Terus kita tinggal cek. Nah, contohnya ini data ini. WKT-nya. Oke. Oke, kita blok. Tinggal kita copy saja. Kita pastekan. Oke. Ya, kita blok sampai atas. Kemudian tinggal kita enter. Oke. Query returned successfully in 17 millisecond. Oke. Selanjutnya, setelah kita update data-datanya, coba kita lihat apakah bisa berhasil semuanya. Ya. Bagaimana caranya? Jangan lupa select tanda bintang from data pertanahan. Data bidang. Dan kita blok, kita run. Nah, di sini sudah ada semua. Kita lihat. Di sini kita sudah memiliki data untuk yang bagian geometrinya. Jadi data kita selain memiliki tabulasi juga memiliki bidang geometrinya. Nah, selanjutnya kita coba membuat data jalan. Kita hapus dulu. Oke, biar tidak terlalu banyak alt tab. Nah, kita tabel, klik kanan, create table, kita jalan line. Oke, kita menambahkan jalan LN. Oke, kolom ya. Dan ID jalan. Oke, kita tambahkan dulu. Berikan serial aja. Not null dan sebagai primary key. Oke. Nama jalan. Karakter kemarin. Oke. Yang sepanjangnya 50. Kita tambahkan lagi jenis jalan. Yang 50. Oke. Save. Oke. Nah, kita lihat sama arus. Oke. Oke, sudah untuk tabelnya. Kemudian tinggal kita masukkan saja. Terus bagaimana rumusnya atau bagaimana scriptnya sama insert into untuk apa? Into jalan underscore LN bisa jadi ID jalan, koma, nama jalan, koma, lagi tadi kita bisa cek. Oke, jenis jalan. Ya. Jenis jalan. Oke. Use. Jalannya, ID jalan. 2001. Nama jalannya
ini. Tor. Ya, kita isikan 2 dulu. Jalan. Jenis jalan. Oke. Dan kita isikan value-nya. 2, Sudirman. Arteri. Oke. Kita blok semuanya, kemudian tinggal kita enter. Jalan. Oke. Kita rubah. Maunya pakai huruf kecil semua, ya kita ganti. Oke. Sudah. Save. Ganti huruf kecil, ya. Ternyata ketika ada huruf besar semuanya, itu menjadi susah. Oke, kita ganti huruf kecil. Apakah berhasil? Oke, ternyata berhasil. Dan kita lihat. Select from jalan LN. Oke. Kita lihat. Ya, sudah ada 2. Oke. Kemudian selanjutnya kita menambahkan data spasialnya, yaitu data jalannya. Bisa kita lihat caranya sama seperti tadi. Alter table. Apa? Sekarang kita jalan. LN add kolom. Kolomnya apa? Jalan geom. Jenisnya geometri. Tipenya adalah kalau jalan kita gunakan yang line string. Oke. Line string. Oke. Kemudian untuk EPSG-nya 3857 ya. 3857. Oke, kita sip. Apakah berhasil? Ya, berhasil. Selanjutnya kita masukkan jalannya. Caranya sama. Kita cek dulu. Oke, kemudian ya, oke, sudah dapat. Nah, kemudian sama caranya tadi. Pakai update apa? Yaitu jalan LN, kemudian set, di set ketika apa? Nama set jalan geom sama dengan, nah ini tinggal kita kopikan di sini. Kalau line string tinggal kita copy saja. Oke, copy. Ya, kita akan setnya where nama jalan sama dengan Ahmad Yani. Oke, kemudian kita ganti koordinatnya sesuai dari data teman-teman. Tinggal kita copy saja sesuai dengan desainnya. Oke, kita copy. Ya. Oke.
kemudian kita jalan satunya. Ada 2 jalan, kita ganti, tinggal kita ganti koordinatnya. Oke. Oke, kita hapus dulu. Kalau jalan ini agak panjang, koordinatnya, nah kita sabar. Hapus, hapus, hapus. Jadi teman-teman harus memperhatikan. Ya, udah. Oke, sebentar. Oke. Nah, tinggal teman-teman kopikan yang di sini. Nah, kita hapus dulu. Perjalanan ini. Kemudian tinggal kita WKT. Oke. Nah, sudah. Kita copy. Kemudian jalannya ini adalah Sudirman. Oke. Apakah berhasil? Kita upload terlebih dahulu. Oke, sudah. Sukses. Kemudian untuk melihatnya sama, jangan lupa kita pilih select from jalan LN. Oke, titik koma. Kemudian kita enter. Ya, apakah benar? Coba kita lihat. Ya, jalannya sudah ada. Nah, ini teman-teman sudah berhasil mengupload data jalannya dari teman-teman. Nah, selain bisa dilihat di PG Admin ini, teman-teman juga bisa melihat langsung di Quantum JIS-nya. Jadi teman-teman buka Quantum JIS-nya. Oke, kita hapus dulu datanya. Save dulu ini. Sorry, ini kita save. Contohnya kita buat yang baru. Nah, di sini di Quantum JIS teman-teman nanti di situ ada namanya PostJIS. Nah, kemudian di bagian PostJIS tersebut teman-teman klik kanan. Kemudian teman-teman pilih New Connection. Nah, kita beri nama database-nya tadi ya. Ini terserah kita, data pertanahan. Oke. Nah, ini database-nya, yaitu database dari teman-teman. Database-nya tadi apa? Pengolahan data pertanahan. Jadi harus hurufnya itu harus sama. Jadi teman-teman bisa properties saja ya. Teman-teman kopikan. Jadi ini database yang akan kita linkkan dengan Quantum JIS kita ya. Oke, kita pastekan. Kemudian kita cek test connection-nya dulu ya. Username-nya itu sama. Di Postgres sesuai dengan PG admin teman-teman. Kemudian oke. Nah, connection was successful. Oke, kemudian tinggal oke. Nah, jadi di sini langsung muncul data pertanahan, kemudian kita klik. Nah, oke, kita klik. Nah, di sini ada data bidang dan data jalan. Coba kita tarik saja Quantum JIS-nya. Nah, kemudian data jalannya. Ya. Oke. Nah, langsung kita sudah punya database yang berisi data jalan dan data bidangnya. Nah, kita cek bentuknya, atribut tabelnya. Oke. ID jalannya, nama jalan, dan sebagainya. Nah, itulah cara
dari teman-teman untuk memasukkan data, baik data spasial dan data non-spasial. Nah, silahkan dipraktekkan, baik menggunakan data pertanahan teman-teman, kan sudah buat semuanya. Nah, nanti silahkan dipraktekkan untuk pembuatan ini. Oke, sampai di sini dulu untuk prakteknya. Jadi nanti teman-teman silahkan dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan menghubungi saya. Atas perhatian teman-teman, silahkan dilanjutkan. Selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.